Wah, kamu bikin kaget saja. Hai Ladybug, hai Momo. Wah, Bi, kamu rajin sekali. Iya dong, aku mau rajin dan disiplin mengumpulkan madu. Supaya aku segera menjadi pengumpul madu terbaik dan terbanyak seperti mimpiku. Wah, kamu memang hebat, Bi. Momo, kamu juga bisa berubah menjadi sesuatu yang baru. Tapi kamu harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya. Yang Bi katakan sama yang dikatakan Yellow minggu lalu. Memangnya aku bisa berubah menjadi apa, Bi? Cepat beritahu aku sudah tidak sabar. Tenang Momo, sebelum aku menceritakannya, sekarang kita berdoa dahulu ya bersama dengan adik-adik di rumah. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Eagle Kids. Tuhan, kami mau siapkan hati kami agar kami belajar banyak hal tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayo, Bi, cepat katakan, aku bisa berubah menjadi apa? Tidak bisa semudah itu Momo. Aku akan memberikan challenge untuk kalian dan untuk adik-adik di rumah. Caranya, nanti di layar kalian akan muncul puzzle. Dan puzzle-nya akan dibuka satu persatu. Kalian dan adik-adik di rumah harus bisa menebak ada gambar apa di balik puzzle itu. Karena gambar itu akan menceritakan proses perubahan Momo. Wah, aku sudah tidak sabar, Bi. Ayo cepat mulai. Iya, sama. Aku juga sudah tidak sabar. Let's play. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kalian semua siap? Adik-adik di rumah siap? Kita mulai ya dari gambar yang pertama. Kita lihat puzzle-nya dulu. Dan sekarang kita buka ya satu puzzle-nya. Wah, gambar apa ya itu? Bentuknya melengkung. Sepertinya aku tahu. Itu pasti telur. Kamu yakin? Adik-adik di rumah, yakin nggak kalau itu telur? Kita buka ya semua puzzle-nya. Wow, ternyata Ladybug kamu benar. Sekarang kita lanjut ya. Yeay, aku berhasil. Ayo lanjut, Bi. Oke, sekarang soal yang kedua, gambar yang kedua kita sama-sama lihat dulu puzzle-nya. Nah, sekarang kita buka ya. Kalian siap? Adik-adik siap ya? Kita buka puzzle yang pertama. Nah, sekarang bisa tebak nggak Momo? Bisa. Aku tahu, Bi. Itu warnanya seperti warna kulitku. Itu pasti aku, ulat. Kau betul, itu adalah kamu. Itu adalah ulat. Wah, ternyata Momo kamu hebat. Sekarang kita lanjut. Ayo Ladybug, ayo ada di rumah, kalian pasti bisa. Soal yang ketiga, kita lihat dulu puzzle-nya. Sekarang kita buka dulu ya. Puzzle yang pertama kita buka. Apa ya itu? Warnanya putih, banyak seratnya. Sepertinya aku tahu. Itu pasti kepompong. Adik-adik di rumah, setuju nggak kalau itu kepompong? Oke, daripada penasaran kita buka dulu semua puzzle-nya. Wow, Ladybug, kamu ternyata pintar, jawabannya betul, Yeay. kepompong. Sekarang adik-adik kita lanjut ke soal terakhir ya, ke gambar terakhir. Kalian siap? Siap. Kita lihat puzzle-nya. Nah, sekarang kita akan buka puzzle yang pertama. Warna-warnanya cantik sekali ya. Tapi apa itu? Iya, benar. Cantik dan berwarna-warni. Momo, itu adalah hasil akhir perubahanmu. Kamu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Wow, aku bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Bisa dong, tapi untuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, Momo, kamu harus rajin dan disiplin mengikuti proses yang ada. Aku percaya, kalau kamu bisa, nanti kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Salah satu prosesnya adalah kamu harus makan yang banyak.
supaya kamu cepat besar dan segera menjadi kepompong. Oke Bi, aku akan melakukannya dengan baik. Ayo adik-adik di rumah sama-sama katakan, I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes! Nah, supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan? Dalam hitungan ketiga, kita jam bersama-sama ya. 1, 2, 3, let's jump! Come on, let's dance together. And jump, 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 jump. Give your best smile to Jesus. Unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fade in the light of your love. Jump! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy, God is my joy. Let's jump with the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. For me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Let's turn around. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Let's dance. You can jump, you can dance, or turn around. Are you ready? Come on! With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love, by the power of your freedom. Dance in the beat of your love. I will praise you. Dance in the beat of your love, by the power of your freedom. Dance. Shout hallelujah! We are the friend of God. You are the friend of God. I am the friend of God. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a
Semuanya tangannya ke depan, ke belakang, ke depan lagi dan digoyang-goyang. Sekarang tepuk tangan yuk. Siap ya? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kakiku, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar kepalaku, kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama putar lagi, bersama-sama sekali lagi, bersama-sama. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita pejamkan mata kita dan rasakan hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh
Nyam 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 nyam. Wah, banyak sekali makanmu Momo. Apa kamu tidak takut menjadi gendut? Bi bilang aku harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya jika mau menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi aku makan yang banyak supaya bisa cepat jadi kepompong. Hah? Banyak makan Nyam, bisa nyam, jadi nyam, nyam, kupu-kupu nyam. yang cantik? Mana ada. Yang ada kamu akan menjadi kupu-kupu yang gendut sekali. Dan kamu Momo tidak bisa terbang seperti aku. Ada apa Momo? Kenapa muka kamu murung? Iya Bi, tadi Ladybug berkata aku tidak usah rajin makan dan tidak usah disiplin melakukan setiap prosesnya. Katanya aku bisa menjadi kupu-kupu yang gendut dan tidak bisa terbang. Aku tidak mau makan lagi. Jangan begitu Momo. Ayo sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Eagle Kids tentang diligent and discipline supaya kamu tidak bingung lagi. Baiklah. Hai adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian. Hari ini kakak semangat sekali. Adik-adik juga harus semangat ya mengikuti khotbah hari ini. Meskipun melalui online, kalian jangan lemas, tapi kalian harus lebih semangat lagi. Yuk, sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tutup mata kalian, lipat tangan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan bagi keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mendengar akan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan sama-sama. Amin. Adik-adik, kalian sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat senang sekali ketika kalian mempunyai mimpi yang besar. Mimpi besar itu bisa kalian temukan ketika kalian mempunyai talenta. Pastikan di sini adik-adik punya talenta. Nah, tapi mimpi itu nggak bisa terjadi begitu saja. Kalian harus berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih sungguh-sungguh. Nah, lihat apa yang kakak bawa. Nah, kalian pasti tahu kan ini namanya apa? Ini namanya celengan. Nah, dulu kakak punya cerita nih. Dulu waktu kakak masih kecil seperti kalian, kakak itu mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi untuk membeli barang yang kakak sukai, yang kakak inginkan dari dulu. Kakak melakukannya dengan menabung. Setiap hari kakak mendapat uang saku dari papa mama. Nah, kakak sisihkan sebagian uang saku kakak. Kakak masukkan uang kakak ke dalam tabungan ini. Sampai kakak penuh, sampai tabungan ini penuh. Dan setiap hari yang kakak lakukan, ketika tabungan ini penuh kakak buka. Dan kakak hitung, ternyata cukup untuk membeli barang yang kakak inginkan, yang kakak idam-idamkan. Wah, kakak senang sekali. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian mempunyai mimpi yang besar, kalian harus berusaha lebih lagi, berusaha lebih keras lagi. Seperti tokoh Alkitab berikut ini. Kita mau dengarkan sama-sama ya. Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Firaun. Yusuf yang masih muda itu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena ia dibeli sebagai budak, maka Yusuf tidak bisa hidup enak seperti di rumahnya. Tapi ia harus hidup seperti budak-budak yang lain. Meskipun demikian, Yusuf tidak mengomel atau menggerutu. Ia mengerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dengan rajin dan terbaik.
Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Setelah Potifar melihat pekerjaan Yusuf yang baik dan rajin, juga karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan boleh melayaninya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Istri Potifar yang juga menyukai Yusuf berusaha membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau karena ia tahu kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mengikuti keinginannya, maka istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang semula sudah lebih baik menjadi orang kepercayaan Potifar, sekarang malah dimasukkan dalam penjara yang kotor dan gelap. Padahal Yusuf tidak bersalah. Wah, keren ya. Ternyata Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan dan dia adalah orang yang rajin. Ketika dia mempunyai mimpi yang besar, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya lebih lagi. Yusuf menjadi orang kepercayaan Bapak Potifar. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meraih mimpi kita seperti Yusuf? Pasti bisa kalian. Ada 2 hal, kakak kasih tahu ya. Yang pertama adalah disiplin. Nah, ketika kalian disiplin, kalian bisa meraih mimpi kalian. Kak, tapi disiplin itu artinya apa ya, Kak? Disiplin artinya adalah taat pada peraturan. Nih, kakak kasih tahu ya. Ini, tahu nggak namanya apa? Kalian pasti tahu semua. Ini jam waker. Apa Kak hubungannya dengan disiplin? Ketika kita memakai jam ini untuk membuat kita disiplin dalam waktu, kita bisa loh meraih cita-cita kita. Contohnya, ketika kalian sedang sekolah, ketika kalian dipanggil dipanggil papa mama, Koko, Titi, sudah waktunya tidur. Besok ada sekolah online. Tapi kalian sibuk dengan main game. Bentar Ma, belum selesai. Masih asik ini aku main game. Tunggu ya Ma, tunggu. Terus kalian bermain sampai larut malam. Setelah itu, keesokan harinya apa yang terjadi? Kalian bangunnya terlambat. Wakernya sudah bunyi kring. Dimatikan. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Aku masih ngantuk. Ternyata ketika kalian tidur, apa yang terjadi? Wah, sudah terlambat. Aku terlambat mengikuti online class. Coba seandainya aku mendengarkan perkataan papa dan mama. Aku mengikuti aturan yang sudah diberitahu papa mama. Aku tidak akan seperti ini. Lain kali, aku akan mengikuti peraturan yang diberikan papa mama, bahkan mengikuti arahan yang sudah papa mama berikan. Adik-adik, kalian tahu nggak? Yusuf ketika di rumah Bapak Potifar, dia sangat disayang Bapak Potifar. Kenapa? Karena Yusuf mengikuti semua peraturan yang ada di rumah Bapak Potifar. Gitu juga dengan kita sekarang. Kita harus mempunyai disiplin, kita harus menaati peraturan yang papa mama berikan maupun di sekolah online. Ketika kalian mengikuti pelajaran, kalian harus mendengarkan guru yang sudah mengajar, tidak bermain sendiri. Yang kedua yang bisa membuat mimpi kita tercapai. Yang kedua adalah diligent atau rajin. Rajin artinya
melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan giat, bahkan dengan semangat setiap hari, secara terus-menerus. Tidak hari ini semangat, besok tidak semangat. Hari ini semangat, tidak semangat. Tidak seperti itu. Tapi kita harus melakukannya selalu dengan semangat setiap hari, setiap waktu. Contohnya, ketika kalian mau mengikuti lomba, siapa yang pernah ikut lomba? Nah, lomba matematika, lomba menari, lomba muji Tuhan, lomba di gereja atau apapun. Kalian pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalian akan pasti melakukannya dengan lebih lagi, dengan usaha yang lebih keras lagi. Ada loh di dalam ayat Alkitab, kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Dengan apa? Dengan sekuat tenaga. Berarti kalian harus lebih lagi berusaha untuk mencapai impian kalian. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Bapak Potifar, dia selalu menjadi orang yang rajin. Mungkin pegawai yang lain bermalas-malasan ketika tidak ada Bapak Potifar. Tapi yang dilakukan Yusuf menjadi orang yang rajin meskipun tidak ada Bapak Potifar. Nah, kalian tadi juga sudah melihat kan drama si Momo. Momo yang berusaha, dia mencapai impiannya menjadi kupu-kupu yang indah. Mungkin kalian merasa saat ini, Kak, tapi aku masih kecil, aku masih belum bisa, gak tahu rajin, gak pernah, gak dengerin mama, aku belum bisa disiplin Kak. Kalian bisa loh minta kepada Tuhan Yesus untuk mengubah hati kalian dengan berdoa. Jangan pernah berkecil hati adik-adik, tetap semangat. Karena Tuhan suka dengan ketika kalian mempunyai mimpi yang indah, mempunyai mimpi yang besar. Yuk, taruh tangan kalian di dada. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yesusku panggil ya. Oh, tapi sebelumnya kakak mau kasih satu tips lagi supaya kalian ingat. Lihat kakak dulu ya, nanti setelah itu kita lakukan bersama-sama. I have a big dream, so I must diligent and discipline. Yes! Bangkit berdiri semua ya adik-adik. Kita lakukan sama-sama yuk. Sudah siap? Sudah siap? Sama-sama ya. 3, 2, 1. I have a big dream, so I must diligent and discipline. Yes, hebat. Kalian pasti bisa. Yuk, taruh tangan kalian di dada. Kita mau nyanyi bersama-sama. Tutup mata kalian. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku
setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sekarang taruh tangan kalian di dada lagi. Kakak mau doa untuk adik-adik, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah tahu Tuhan, ketika kami mempunyai cita-cita yang besar, kami harus berusaha lebih keras lagi Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Yusuf. Kami mau menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau saat ini kami masih suka mengecewakan Tuhan. Masih suka buat papa mama marah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami berjanji mau menjadi anak-anak yang lebih lagi, yang berusaha lebih keras lagi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kalian, arahkan ke gadget kalian atau ke TV kalian. Kakak mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, berkati anak-anak Eagle Kids ini Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka menjadi Godstock agent-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berani Tuhan. Menceritakan tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka dan juga sekolah mereka. Kau yang tahu Tuhan, jagai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat kumbang. Dan untuk membuatnya kita perlukan alat-alat ini. Lalu cara membuatnya, kalian siapkan kertas warna putih yang sudah dipotong berbentuk bulat seperti ini. Lalu kita akan tempelkan ke kertas berwarna kita. Di sini. Lalu berikutnya ambil kertas berwarna merah yang sudah diberi polkadot. Lalu kalian tempelkan di sisi ini. Ya, seperti ini. Lalu ambil satu lagi sama persis diberi polkadot, tapi untuk menempelnya kalian perlu lipat dulu jadi 2 seperti ini, baru kita tempelkan ke lingkaran yang pertama. Jadilah seperti ini. Wow. Tapi kita akan menggambar sungut. Iya, ada yang kurang, sungut. Jadi kita akan gambar sungutnya seperti ini. Oke, wow, sudah jadi. Tapi ada yang kurang nih. Iya, kita akan tuliskan big message kita hari ini, yaitu disiplin. Ya, good job semuanya. Disiplin. Kita akan tuliskan big message kita di bawah seperti ini. Wow, sudah jadi deh aktivitas kata hari ini. Well done and good job semuanya. Bye-bye and God bless you. Nah, benar kan Momo, seperti yang dikatakan kakak Eagle Kids tadi. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes! Iya benar Bi, kita harus rajin dan disiplin dalam melakukan setiap prosesnya. Salah satunya makan yang banyak supaya aku bisa cepat jadi kupu-kupu yang cantik. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes, ulangi sekali lagi ya. I have a big dream, so I must be diligent and disciplined. Yes. Kalian penasaran Momo akan menjadi seperti apa? Adik-adik di rumah Nyam, juga nyam, penasaran nyam, kan? nyam, Stay nyam. tune next week. Nyam. See you.